Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Balik lagi kita ke kelas praktikum pemrograman objek satu ya untuk di semester 3 ini. Sebelumnya mohon maaf, mungkin minggu kemarin saya sangka tuh masih minggu ujian, jadi saya nggak tahu eh, ternyata udah mulai perkuliahan. Jadi mungkin sepertinya untuk minggu sekarang atau untuk rekaman ini akan membahas eh, pertemuan 5 dan 6. Tapi sepertinya tadi sempat baca sih untuk pertemuan 5 emang panjang tentang pendahuluan OP atau pendahuluan object oriented, sama kalau yang pertemuan 6-nya itu array itu dikit dan kita bisa satuin. Mungkin langsung dicoba share screen aja kali. Bentar. Nah, di sini ada, bentar, di sini ada pertemuan 5 ya. Pertemuan 5 itu membahas tentang pendahuluan OP. Mungkin di sini kalau dilihat masih agak panjang untuk OP ini. Cuman kita lihat, oh kalau ini tuh sebenarnya ada command line example dan argumen itu dilakukannya baik kalau kita merunningnya menggunakan namanya terminal. Tapi seperti ya, kalau untuk sekarang dan yang memang bakal diimplementasikan lebih lanjut, nggak bakal menggunakan terminal lagi dan nggak menggunakan argumen. Jadi bisa langsung menggunakan IDE yang udah pernah dibahas sebelumnya dan cara pakainya sudah dijelaskan. Mungkin kita bisa langsung masuk ke kelas dan objek. Nah, apa sih yang dimaksud dengan objek ya? Seperti yang kita ketahui, objek itu adalah eh, apa namanya? Objek itu adalah tempat untuk merepresentasikan sesuatu, baik itu benda. Jadi kalau memang objeknya itu bisa bisa tentatif ya, baik objek itu nggak harus selalu mengenai tentang benda, tapi objeknya itu bisa eh, suatu lembaga atau suatu lingkungan atau nama tempat, itu disebutkan objek. Nah, kenapa kita harus belajar OP? Karena memang sekarang basis pemrograman itu lebih banyaknya menggunakan konsep dari object oriented programming. eh Apa sih kelebihan object oriented programming dibanding yang biasa kita lakukan, yang natif yang biasa kita lakukan? Karena dengan OOP ini, untuk dari segi maintenance atau dari segi kerapihan code itu lebih terlihat. Dan ya itu tadi, kalau memang untuk maintenance kita nggak harus merubah sangat banyak gitu. Kita bisa rubah bagian objeknya aja, maka untuk seluruhan komponen yang menggunakan objek tersebut bisa langsung ikut terganti atau ikut berubah. Jadi misalnya contohnya di sini, eh, kita kalau bikin objek, jangan yang memang benar-benar mendetailnya tuh dalam satu objek, tapi objek itu secara general. Kayak misalnya kita mau bilang ada objek orang gitu. Misalnya ada namanya Alex. Nah, kita kalau mau bikin objek, bukan objek Alex, tapi kita si Alex ini tuh secara general tuh disebutnya apa sih? Person atau manusia atau orang. Nah, kalau di contoh yang di sini tuh disebut person. Nah, setelah kita tahu bentuk objeknya itu apa, kita bisa langsung mendeskripsikan yang kalau A itu adalah sesuatu yang dari si person banget sih, si manusia itu banget sih apa. Berarti yang biasanya yang mendefinisikan dari si person itu ada namanya eh, nama yang biasanya menggunakan tipe data string, terus ada gender atau eh, kelamin, itu bisa menggunakan char atau bisa menggunakan string juga. Cuman untuk mengefisiensikan yang sudah saya bilang terkait penggunaan
bit ya. Penggunaan bit dalam, kan kalau kita dalam komputer itu setiap data yang dibaca oleh komputer itu tidak dibaca sebagai eh, yang kita lihat, tapi dibaca sebagai bahasa pemrograman atau bahasa komputer itu sendiri. Nah, jadi mungkin kalau memang gender bisa diefisiensikan menggunakan eh, bit yang lebih sedikit dibanding string. Kalau string itu lebih panjang, kenapa? Karena string itu dia udah eh, dia tuh memesan tempat yang lebih banyak dibanding char gitu. Kalau char itu emang spesifik satu karakter, tapi kalau memang string itu dia memesan lebih dari satu karakter yang tentunya dimana kalau kita seperti yang kita tahu kalau memang karakter itu huruf A sampai Z itu menggunakan satu bit dalam eh, pemrosesan komputer. Jadi ya kalau memang bisa diefisiensikan yang nggak apa-apa gender selama memang itu bisa mendefinisikan langsung kayak misalnya kalau kita mau ngomong gender ya bisa ada P atau L gitu udah kan udah menjadi kode umum atau kode yang sudah sering dipakai bahwa P itu melambangkan perempuan atau L itu melambangkan laki-laki. Lalu untuk yang mendeskripsikan person itu sendiri ada age atau ada umur, date of birth atau eh, tanggal lahir, ada height, weight, address. Tapi kalau memang mau ditambahin lagi bisa, misalnya di sini orang itu bentuk rambut gitu, itu bebas gimana kita mendesain sebuah objek tersebut dan tergantung dibutuhkannya. Misalnya kalau kita sering tahu nih kalau misalnya kita mau masuk login data yang benar-benar privasi pasti ada biasanya di pemerintahan kita harus memasukkan nama ibu gitu. Nah, kenapa kita harus masukin nama ibu? Kita bisa dia bisa langsung tahu karena memang data kita udah disimpan dan sebagai verificationnya itu menggunakan nama ibu yang menggunakan objek itu pasti. Karena kenapa? Kalau kalau memang dibikin satu-satu dalam satu eh, main code atau main drivernya, yang biasa kalau di Java mungkin teman-teman lebih awam dengan atau lebih ngeh dengan public static void main atau PSPM. Nah, itu panjang tuh kalau dibikin satu-satu misalnya atas nama Alex bikin semuanya satu-satu atas nama Budi bikin semuanya satu. Nah, kalau di dibikin bentuk objek ya tinggal nanti misalnya person dot Alex. Nah, itu nanti data nama, data gender itu bisa dipakai, bisa bisa digunakan secara berulang-ulang. Dan bahkan kalau kita mau menyambungkan dengan modul yang 6 ini, ada array. Berarti kita bisa nih person dot Alex ke satu misalnya. Tapi kan nggak mungkin ya ada nama yang sama. Nama sama mungkin, tapi orang pasti berbeda. Jadi tapi ya bisa aja kalau memang kita mau mengklasifikasikan nama Alex itu dalam satu array gitu. Jadi eh, nanti kalau ada mau pemanggilan, tinggal panggil Alex, Alex yang keberapa. Cuman kan agak nggak realistik aja sih. Nah, di sini kita bisa lanjut. eh nah, ini maksud saya tuh. Nanti kita bikin public string name ini untuk kenapa kita pakainya public karena ini data yang masuk yang dipakai ke dalam ini ke dalam apa namanya eh, metode nah itu bakal bisa dipakai kemanapun metodenya itu kecuali kalau memang dipakainya private gitu ya itu agak susah karena kalau mau pakai private berarti dia harus ada penggunaan kalau kita kayak di modul selanjutnya bakal ada inheritance atau pewarisan. Nah, itu nanti bakal ada namanya parent sama ada namanya child. Nah, itu agak pusing. Makanya kalau memang untuk awalan dan kita belum tahu misalnya ini tuh bentuk strukturnya kayak gimana. Tapi biasanya memang kalau untuk melakukan pengkodean udah dikasih tahu nih strukturnya bakal kayak gimana. Cuman kalau memang untuk awalan kita bisa mendefine atau mendeklarasikan seluruh deklarasi itu sebagai public aja agar nggak pusing kalau memang nanti ada mau pemanggilan data. Nah kayak di sini kita mau ada cetak biodata ya ini belum ada apa-apanya masih metode kosongan.
Kita lanjut lagi misalnya. Nanti untuk, oh ya, kalau untuk di laporan praktikumnya bisa langsung lanjut ini aja sih namanya, eh, ditulis aja untuk program-program yang adanya. Kalau untuk yang tugasnya ini bisa juga sih buat kelas poin yang memiliki tiga buah atribut yaitu X, Y, Z. Hmm, bisa. Oh, kalau nggak kita contohin aja kali ya. Kita buka dulu IDE-nya. Nah ini juga sama ada membuat kelas gradebook, display message, gradebook test. Nanti kita cobain aja langsung ya. Sebenarnya di mode-mode sebelumnya kita udah pernah bahas ini karena emang sebenarnya semua modulnya itu nyambung. Cuman ya ini karena memang dia bahasnya spesifik ini ya yang dijelasin ini semua. Ini kita contohin yang ada di sini aja kayaknya. Hmm, ini tapi nanti kalau untuk di laporan ditulis semua boleh. Ini sebenarnya semuanya mirip-mirip. Cuman nanti aku langsung contohinnya bentuk codingan aja supaya langsung kebayang. Ini aku bikin di mana ya? Package di mana aja deh. Kita bikin new Java class. Bikin misalnya nama kelasnya samain aja kali ya sama yang di modul ya. Kita lihat dulu yang di modul kelas apa ya ini ya? Person boleh lah person. Kita bikin nama person, terus kita finish aja langsung. Nah, karena kita di sini bikinnya eh, objek dulu, berarti di sini nggak bakal ada PSPM atau nggak bakal ada mainnya karena ya ini cuman sebagai kelas yang dipanggil-panggil ini kalau nggak salah di modul satu sih. Nah, di sini misalnya kita bikin public eh, string name apa biasanya yang di orang ada apa public string eh tadi apa char ya public char gender terus public apa ini age integer age public public apa string kita bikin samain aja date of birth date of of birth public sini height weight boleh lah misalnya kayaknya nggak perlu ini aja dulu ini aja. Nah, misalnya kan kalau bentuknya kayak gini, nggak bakal ada yang bisa dilakukan pemanggilan objek. Nah, kita bisa di sini bikin contoh aja. Di sini void, public void nama gitu ya. Hmm, nama aja nggak apa-apa. Nah, di sini tadi itu di modul tuh ada dibahas tentang parameter, parameter metode metode dengan parameter kosong sama metode dengan parameter apa namanya? Metode dengan yang ada parameternya. Nah, cuman kita gak bakal bisa ngisi data kalau memang eh, si si apa namanya si parameternya nggak adaan. Kenapa? Karena nanti dia bingung mau nyimpen datanya kemana. Karena biasanya kalau yang non parameter dia tuh lebih ke eh, mencetak data aja sih sebenarnya. Kalau yang non parameter. Karena kalau yang mau ada parameter, kalau mau menyimpan data
biasanya dia eh, harus menggunakan ini namanya parameternya biasa kayak gini. Kalau kita di sini mau nulis ya name name yang di atas ini sama dengan Arya. Nah, ini tuh bingung. Dia dapat datanya dari mana kalau kayak gini. Nah, makanya biasanya di sini tulis aja dulu string A gitu, string N gitu. Nah, ini di sininya baru nih bisa diisi sama N kayak gitu. Jadi kalau kita nanti di sini kan bikin person dan child ya. Nanti kita cobain dulu. Misalnya untuk nama, sekarang kita bikin kelas yang bakal menggunakan namanya menggunakan si objek ini. Kita bikin apa namanya ya? Oh, apa ya namanya ya? Hmm, Kelas apa ya? Enggak. Eh, Mahasiswa. Halo Mas Dikri. Bak, contoh aja dah. Aku bingung namanya apa. Oh, ini persentage aja dah. Persentage. Nah, kita bisa nih baru di sini dipakai. Di sini kita misalnya mau ada PSPM. Oh ya, kita di sini belum bikin ini nih. Di yang ini ya belum bikin untuk mencetaknya. Misalnya public void cetak nama. Nah, ini baru bisa nih kosong parameternya karena dia nggak nyimpan apa-apa, nggak nge-get data apapun itu. Karena biasanya kalau untuk eh, parsing data atau get data atau set data itu adanya di parameter suatu metode gitu. Cetak nama. Biasanya di sini langsung eh, apa sih kalau buat keluarin teh print out line teh pesawat gitu, bukan pesawat gitu. Oh ya pesawat. Namanya adalah gitu ya. Namanya adalah plus name berarti. Ini kan datanya kenapa Blik bisa kayak gitu? Karena di sini disimpan masuk ke sini, dari sini masuk ke sini gitu. Nah, di sini kita bisa langsung percentage, kita kita cek ya. Di sini kita define dulu nih, kita panggil dulu si personnya. Berarti di sini person, kita mau namain objeknya apa? Misalnya namanya orang gitu, sama dengan new person ini. Nah, di sini kita bisa pakai nih orang titik nama ya. Kita kalau nggak tahu ada metode apa aja, kita ctrl spasi aja cari. Oh ini ada, kita cari yang oh ini name juga di sini. Nama aja dah, nama di sini nama. Nah, eh ah, kita di sini orang ctrl spasi kita carinya bukan yang tipe data ya, tapi carinya yang ini apa metodenya. Nah, ini nama string n. Dia udah dikasih tahu kita harus masukin satu nama, misalnya ya mau ditulis N juga nggak apa-apa namanya, tapi misalnya namanya Arya gitu. Iya, sering orang oke. Sebenarnya sih bisa aja sih kayak gini juga, orang titik gender gitu sama dengan misalnya di sini L. Ini juga bisa sebenarnya. Cuman agak kurang baik aja kalau kita langsung ngeparsing atau ngeget datanya langsung ke tipe data, tapi mendingan kita bikin suatu metode untuk set datanya. Ini kan set. Oh iya, mungkin kalau memang di dalam pemrograman objek ada yang namanya getter dan setter ya. Kalau getter tuh ya kayak gini.
Ini tuh dia mau nge-get data, nah dia langsung eh kalau mau setternya tuh dia buat kayak getter tuh kayak gini. Biasanya kalau getter itu bentuknya void atau function juga bisa sih sebenarnya. Kalau setter tuh kayak misalnya dia mau ngeset nama namanya misalnya kayak gini. Gimana ya, public void. Bentar. Ini tuh udah jadi setter sih sebenarnya. Kalau memang mau ngomongin getter dan setter, ini udah jadi sih sebetulnya getter dan setter ya. Cuman kita bisa lanjut lagi di sini. Public, public orang titik titik cetak nama ya. Kita cetak nama. Ini langsung kalau kita running, mana running ya? Oh, F16 aja dah. Save F16. Kayaknya enggak. Nah, di sini aja. Nah, ini run file. Oh ini udah. Nah, namanya adalah Arya. Kenapa? Karena si Arya ini udah disimpan dalam dalam si name ini gitu. Name dipanggil lagi kayak gitu. Nah, apalagi sekarang? Ini udah dua ini udah metode dengan parameter ini metode dengan tanpa parameter. Kayaknya sih untuk yang objek udah udah kayak gitu aja. Kita cuman main-mainin butuhnya apa, cetak informasi. Oh iya, mungkin kalau getter lebih ke bisa jadi ke function. Kalau sebenarnya sih gimana penggunaan sih nggak ada pastinya. Cuman ya kalau untuk yang untuk yang tanpa parameter biasanya itu lebih ke untuk mencetak-cetak aja sih, nggak lebih ke bisa aja sih. Nggak, tapi biasanya kalau tanpa parameter itu untuk mencetak karena dia nggak bisa nge-set data ke dalam si personnya. Nah, di sini kan kita kan udah tahu nih ada orang namanya ini, terus kita bisa settingnya misalnya, ntar kita mau bikin misalnya ada, ini kan untuk satu orang ya, karena ini kit- kalau kita mau misalnya bikin, oke, kalau mau bikin ada untuk orang yang lain, di sini kita bisa bikin person orang dua gitu, new. Nah itu kita udah bikin satu penyimpanan baru lagi, tinggal pakai lagi aja. Berarti di sini orang orang dua titik nama tuh sama dia pasti karena dia menggunakan tipe data yang sama, misalnya sidik gitu. Sini langsung orang dua cetak nama. Ini kalau kita running shift F6 dia langsung namanya Arya, namanya sidik kayak gitu. Udah ini, cuma nanti kalau di tuh, laporan diikutin ya. Oh ya, ini di sini ada buat kelas lain ya, tinggal oke. Oh, jadi sebenarnya sih kalau memang mau bikin kelas lain ya tinggal aja bikin kelas lain gitu. Di sini kita bikin aja dulu. Ambil menu-menu ini waktu Leon. Nah, di sini bikin aja di Lion tuh biasanya apa ya? Public Leon adanya ada apa aja public Leon. Naik Leon aja naik Leon. Public eh, string. Masa Leon ada namanya sih? String name gitu. Bebas lah. Nanti mungkin cara penggunaannya mirip-mirip kayak gini. Apalagi tugas skill. Jelaskan dengan lengkap lah ini. Biasanya orang-orang pakai chat GPT nggak masalah, yang penting dikerjain. Kucing. Oke, ini udah sih sebenarnya kalau untuk eh
kalau kalau untuk yang objek, kalau yang array, ya ini mungkin di mata kuliah pemrograman apa? Yang pertama tuh eh, yang pertama apa ya, biasanya sih yang apa tulisan algoritma pemrograman biasanya. Nah, ini ngebahas tentang array. Cuman kalau kita bisa contohin lagi ya sama aja kayak gini misalnya. Kita contohin di sini string name string mahasiswa misalnya. Di sini mau ada 5 orang. Di sini kita pakai kurung kurawal, kurung kurawal. Nah, di sini baru oh bentar-bentar. Oh, ini bentuknya diobjekin integer 1 age, ya, integer 100. Hmm, sama aja. Di sini kita bisa gini. Ini salah nulis aja sintaks. Oke, kita bikin di sini Arya, Titik, eh, Alex, berapa 1 2 3, Budi. Ini emang aku yang salah nulis lah. Emang gini. Kenapa program? Oke, boleh kayak gini. Sip, kenapa ini? Oke. Oh, oke. Sekarang tinggal misalnya for eh, integer i, i di sini i-nya sama dengan 1 aja. Terus i sampai kurang dari sama dengan 5. Terus i plus plus. Nah, kayak gini. Kita sekarang eh shout karena nama mahasiswa ke i adalah sini mahasiswa ke i. Tapi ini kayaknya dari nol nggak ya? Kita cobain aja dulu. Kita running F16. Oke, nah ini index out of bound, berarti di sini harusnya lebih dari plus 1. Bentar. Dia yang pertama di Alex, kalau plus 1, berarti dia ini kurang dari 5. Hmm, ini dia udah baca sidik Alex, berarti di sini dimulai dari 0. Oke, di sini mulainya dari area. Hmm, ini harusnya udah 4. Exception in trade Alex in that for out of bound for length. Mungkin, oh, karena dia nyampe indeksnya ketiga. Berarti kita giniin aja supaya mengantisipasi hal tersebut, supaya nulisnya enggak
mahasiswa ke nol kan aneh ya. Ini 4, tapi kita di sini I plus 1 mahasiswa ke I. Tanya ini udah benar. Nah, sip. Jadi mahasiswa ke satu, mahasiswa kedua, mahasiswa ketiga, mahasiswa keempat. Kayak gitu sih. Untuk penggunaan array. Dan ini arraynya udah beres. Kalau misalnya ada kayak gini. Harus yang bikin bintang-bintang gitu. Yang bintang bintang 5 tapi yang pertama kayak piramid setengah gitu mungkin ya. Kita cobain aja dulu. Sini bikin publik. Nggak usah publik. Itu mah bikin for doang. Enggak, itu bukan array. Cuman tidak patut dilakukan karena sia-sia. Mungkin ya kalau untuk yang array sama persis kayak tadi. Jadi tinggal dicatat array of line ke lengthnya 5. Itu tadi yang kata aku tadi dia bisa kayak gini. Misalnya orang si- misalnya orang aku udah salah sintaks gitu. Tapi kita lihat. Hmm, Ntar kita lihat di sini. Yang bucket object. Oh ini nih integer. Oh, atau enggak bisa jadi layan 5-nya kayak gini aja. Harusnya bisa sih. Saran perbaikan. Nah, saran perbaikan kita, kita lihat dulu. Apa ini? Enggak, lupa. Dia harusnya bisa kayak nanti tuh orang di sini orang ke satu itu. Ya, harusnya bisa sih. Nah, aku lihat di sini kayak gini nih. Tiga, tiga. Hmm, enggak gitu. Coba coba. Di sini kita cek, cek itu. Oh, tapi harusnya bisa sih langsung enggak. Lagi kamu buat kelas Ju seperti V12 yang di modul 5 itu akan terdapat 3 objek array berpanjang 5 array of Leon. Iya, si Leonnya yang si personnya yang dikasih array. Cuman penulisan array ini nanti sintaks. Hmm, kita, kita gunakan ChatGPT. Coba kita cari di ChatGPT apakah ada.
perbaiki. Hmm. Oh itu tuh. Hmm, tadi udah dikit lagi. Sini person orang kosong di sininya. Tapi di sininya tiga sip. Nah nanti di sini tuh bisa jadi orang ke satu namanya sama dengan nah 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 nah, nah, gitu. Hmm? Oh ini. Nah, wih, apa ini? Oh, ini fine. I see. Seperti ini. Oke, masuk. Nanti di sini langsung deh bikin di sininya. Hmm, orang ke nol atau penyimpanan yang ke nol di sini di sini ah, nah gini yang kayak gitu mungkin cukup sekian kelas praktikum yang dapat saya sampaikan pada malam hari ini. Kalau ada pertanyaan bisa langsung ke WhatsApp. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan pada malam hari ini atau pada video ini dapat bermanfaat bagi kita semua, khususnya bagi saya juga dan umumnya bagi teman-teman sekalian. Eh, Mohon dikerjakan untuk laporannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.